Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Aulia Widyasmara dari Program Studi Bisnis Digital Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang retensi dan akuisisi pelanggan pada mata kuliah Manajemen Hubungan Pelanggan. Nah, sebelumnya apa sih retensi dan akuisisi pelanggan itu sendiri? Retensi pelanggan adalah upaya untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada, sedangkan akuisisi pelanggan adalah upaya untuk mendapatkan pelanggan baru. Dalam retensi pelanggan ini dinilai sangat penting karena dapat menghemat biaya dan meningkatkan profitabilitas. Pelanggan yang sudah ada lebih cenderung untuk melakukan pembelian ulang dan menghabiskan lebih banyak uang daripada pelanggan baru. Ada beberapa cara untuk meningkatkan retensi pelanggan, antara lain yaitu yang pertama adalah memberikan layanan pelanggan yang berkualitas. Layanan pelanggan yang berkualitas itu contohnya seperti apa sih? Yaitu dapat membuat pelanggan merasa puas dan ingin kembali lagi. Contohnya yaitu ketika kita dapat dengan baik menanggapi sebuah keluhan pelanggan dengan cepat dan memuaskan, menyediakan informasi yang akurat dan bermanfaat, dan menangani permintaan pelanggan dengan ramah dan sopan. Itu salah satu bentuk pelayanan yang dapat kita berikan, pelayanan yang berkualitas. Yang kedua ada memberikan produk atau layanan yang berkualitas. Nah, kalau tadi kita memberikan pelanggan layanan yang berkualitas, kali ini kita memberikan produk dan juga layanan yang berkualitas. Nah, maksudnya adalah produk atau layanan yang berkualitas ini dapat membuat pelanggan puas dan ingin menggunakan kembali bisnis yang kembali. Jadi contohnya ketika dia merasa puas akan produk tersebut, dia akan kembali membeli produk itu. Nah, bisnis harus memastikan bahwa produk atau layanannya memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang ketiga ada membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. Bisnis dapat membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan dengan memahami kebutuhan dan keinginan mereka dan memberikan pengalaman pelanggan yang positif. Lalu yang terakhir ada menawarkan program loyalitas. Menawarkan program loyalitas ini dapat mendorong pelanggan untuk melakukan pembelian berulang dan menghabiskan lebih banyak uangnya untuk produk kita. Program loyalitas dapat memberikan berbagai macam manfaat kepada pelanggan. Seperti yang pertama ada poin yang dapat ditukarkan dengan produk atau layanan, ada diskon atau potongan harga. Yang ketiga ada akses ke layanan atau fasilitas khusus. Di slide selanjutnya ada akuisisi pelanggan. Akuisisi pelanggan ini penting dalam pertumbuhan bisnis karena pelanggan baru dapat memberikan pendapat baru dan membantu bisnis untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Ada beberapa cara untuk meningkatkan akuisisi pelanggan, antara lain yang pertama adalah melakukan pemasaran dan promosi yang efektif. Pemasaran dan promosi yang efektif dapat membantu bisnis untuk menjangkau target pasar yang tepat dan menarik perhatian calon pelanggan. Bisnis dapat menggunakan berbagai macam media untuk melakukan pemasaran atau promosi, bisa melalui iklan, media sosial, email marketing, event, atau kegiatan lainnya. Yang kedua yaitu memaksimalkan peluang penjualan silang dan penjualan lanjutan. Apa sih penjualan silang dan lanjutan ini? Penjualan silang dan penjualan lanjutan adalah upaya menjual produk atau layanan lain kepada pelanggan yang sudah ada. Bisnis dapat memaksimalkan peluang penjualan silang dan penjualan lanjutan dengan memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan. Lalu yang terakhir ada membangun hubungan dengan mitra bisnis. Bisnis dapat bekerja sama dengan mitra bisnis untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Bisnis dapat bekerja sama dengan mitra bisnis untuk menawarkan produk atau layanan bersama dan untuk mempromosikan bisnis satu sama lain. Selanjutnya ada analisis SWOT atau analisis SWOT. Untuk membuat strategi retensi dan akuisisi pelanggan yang efektif, penting untuk melakukan analisis SWOT. Analisis SWOT adalah alat yang digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman yang dihadapi oleh suatu bisnis. Analisis SWOT dapat membantu bisnis untuk menentukan strategi yang tepat untuk mencapai tujuannya. Terakhir ada strategi retensi pelanggan.
Berikut adalah strategi retensi pelanggan yang dapat diterapkan. Nah, jadi dalam retensi pelanggan ini kita bisa membentuk suatu strategi. Ini salah satu contohnya, yaitu pertama, meningkatkan kepuasan pelanggan itu sendiri, membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan, memberikan program royalitas, melakukan pemasaran dan promosi yang efektif, memaksimalkan peluang penjualan, silang dan lanjutan, dan membangun hubungan dengan mitra bisnis. Nah, jadi itu tadi penjelasan mengenai retensi dan akuisisi pelanggan. Kesimpulannya, retensi dan akuisisi pelanggan ini adalah dua aspek penting dalam bisnis. Bisnis yang dapat mempertahankan pelanggan yang sudah ada dan mendapatkan pelanggan baru akan lebih sukses dan menguntungkan. Nah, jadi itu tadi penjelasan mengenai akuisisi pelanggan dan retensi pelanggan. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat dan bisa dipahami. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Bunga Aulia Widya Semara mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.